Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Innova yang tipe G manual diesel warna putih terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Innova. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Joyce. Beliau telah marketing untuk mobil Toyota wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, langsung saja. Pertama, kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Toyota Innova ini memiliki lebar 1,83 meter dengan tingginya 1,795 meter, serta untuk panjangnya mobil Innova ini memiliki panjang 4,735 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Di sini untuk bagian grill, untuk grillnya didominasi oleh warna hitam piano black. Di sini untuk bagian atasnya juga warna hitam, lalu bagian tengah ada logo Toyota berwarna chrome. Untuk desain grill tengahnya ini model vertikal sehingga lebih memberikan kesan elegan. Dari bagian grill sekarang kita lanjutkan ke bagian lampu. Nah, ini adalah untuk tampilan lampu utamanya. Untuk tipe G, lampu utamanya masih menggunakan lampu jenis standar. Untuk lampu jenis LED proyektornya baru ada di tipe V. Untuk bagian bawah di sini terdapat lampu sen. Nah, untuk fog lampnya ada di bagian ujung, lokasinya ada di bawah sini. Untuk semuanya menggunakan lampu jenis standar. Lalu untuk bagian front underguardnya di sini sewarna bodi berwarna putih. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Ini adalah tampilan samping mobil Toyota Innova tipe G manual diesel warna putih. Ini merupakan salah satu unit yang paling banyak dicari oleh para konsumen karena secara harga bisa dibilang merupakan yang paling terjangkau untuk kelas Innova. Untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan talang air. Lalu untuk pilar B-nya berwarna hitam, untuk les bagian bawahnya juga berwarna hitam. Untuk bagian handle pintu di sini menggunakan model tarik sewarna bodi berwarna putih. Dan untuk bagian spionnya di sini juga memiliki cover berwarna putih sewarna bodi, dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujungnya. Dari bagian spion sekarang kita lanjutkan ke bagian velg. Nah, untuk tampilan velgnya sudah menggunakan model dual tone. Untuk desainnya sendiri sangat sporty. Untuk tipe G ini velgnya berukuran 16 inci. Di sini untuk profil bannya menggunakan ban merek Bridgestone serta ukurannya. Nah, di sini untuk kode ukurannya menggunakan ukuran 205/65 R16. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Kemudian kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk bagian ban belakang di sini menggunakan rem jenis standar. Lalu untuk kacanya sudah dilapisi kaca film merek 3M. Untuk tangki BBM terletak di sebelah kiri. Untuk kapasitasnya mencapai 55 liter. Kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini untuk tampilan belakangnya didominasi oleh warna putih. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena model Shark-Fin sewarna bodi. Untuk bagian belakang juga ada roof spoiler serta ada head mount stop lamp di bagian tengah. Nah, di sini untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis LED. Untuk kaca belakangnya di sini polos, ada wiper di bagian tengah. Lalu untuk bagian backdoor di sini untuk tailgate-nya sewarna bodi dilengkapi dengan logo Toyota di bagian tengah. Serta untuk tampilan lampu belakangnya kurang lebih sama seperti model Innova lainnya. Ini untuk lampu mundur, ini lampu rem, serta di sini untuk lampu belakang dan juga lampu sen semuanya menggunakan lampu jenis standar. Untuk sebelah kanan belakang di sini ada emblem Kijang dengan kode 2.4, artinya ini menggunakan mesin diesel dan juga tipe G. Untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur, dan untuk sebelah kiri di sini terdapat emblem Innova dan juga logo 50 yang menandakan ini merupakan ulang tahun Toyota yang ke-50. Lanjut ke bawah. Untuk fitur keselamatan bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir, jumlahnya ada 2 buah sewarna bodi. Lalu di ujung ada reflektor model horizontal, serta untuk lokasi ban serepnya ada di bagian bawah. Nah, di sini untuk velgnya juga menggunakan velg racing untuk ban cadangannya. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Toyota Innova tipe G manual warna putih mesin diesel. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjutkan ke bagian interior.
Kita mulai dari bagian depan. Nah, di sini untuk handle pintu sisi pengemudi, model tarif juga, warna bodi dilengkapi dengan slot kunci manual. Kita mulai dari tampilan door trim. Nah, ini adalah tampilan door trim untuk Innova Tipe G, kombinasi antara warna hitam dan warna coklat di bagian tengah. Untuk bagian atas di sini menggunakan bahan jenis plastik berwarna hitam. Untuk handle pintu bagian dalamnya juga warna hitam. Kemudian di bagian atas sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter, dan untuk bagian sini ada pengaturan untuk spion elektrik. Lalu di sini ada central lock, kemudian sampingnya untuk window lock, serta power window sudah auto sisi driver, ada laci penyimpanan, dan untuk bagian armrestnya menggunakan bahan soft touch berwarna coklat. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini terdapat satu buah cup holder serta laci penyimpanan tambahan, dan di ujung terdapat speaker utama. Untuk bagian pijakan sudah dilengkapi dengan side step dengan logo Toyota. Kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya kombinasi antara warna hitam dan warna grey. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas di sini ada kisi AC, kemudian untuk bagian tengahnya aksen dashboardnya ini semi coklat. Lalu di bawahnya di sini ada cup holder model retract, jadi bisa dilipat juga dekat AC, jadi minuman bisa tetap dingin. Lalu di sini ada indikator alarm. Untuk tombolnya dummy. Ini tuas untuk pembuka kap mesin dan juga tuas tangki BBM. Serta untuk pedalnya berjumlah 3 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis manual. Kita lanjutkan ke bagian setir. Supaya lebih mudah kita masuk ke bagian dalam. Kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah, ini untuk cluster meternya kita coba nyalakan terlebih dahulu. Untuk tipe G ini masih menggunakan kunci model biasa. Bisa kita lihat untuk cluster meter di sini ada tachometer atau RPM di bagian kiri, lalu ada MID kecil dan juga speedometer di sebelah kanan. Untuk bagian setir ada logo Toyota di bagian tengah, lalu sudah ada airbag untuk fitur keselamatan pengemudi. Untuk sebelah kiri di sini dilengkapi dengan audio steering, mulai dari pengaturan volume, lalu ada pengganti channel, kemudian ada perubahan mode dan juga tombol voice command. Serta untuk bagian bawahnya di sini terdapat tombol untuk Bluetooth handsfree terkoneksi dengan telepon. Untuk sebelah kanan di sini terdapat pengaturan untuk bagian display MID. Jadi untuk MID-nya ini menampilkan banyak informasi, tinggal kita klik tombol display tersebut. Untuk sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper dan di sebelah kanan di sini tuas untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya sendiri di sini bisa diatur. Oh iya, tapi sebelumnya ada yang lupa. Nah, di sini untuk bagian lututnya juga sudah dilengkapi dengan airbag, sehingga sangat safety melindungi bagian lutut pengemudi. Untuk posisi setirnya di sini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, dan juga telescopic steering atau maju mundur, sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Untuk bagian tengah ada kisi AC, kemudian di sini ada indikator untuk jam, lalu di sini ada tombol hazard, dan untuk head unitnya di sini menggunakan head unit double din model touchscreen. Kita lihat ada fitur apa saja di dalamnya. Nah, di sini yang utama tentu saja ada radio, kemudian untuk bagian bawahnya ada USB, terkoneksi dengan Toyota Link juga. Jika dilihat dari fiturnya, ini support dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Bahkan tersedia menu Bluetooth serta CD. Sangat lengkap sekali, mulai dari CD, USB, bahkan ke bagian Bluetooth semuanya sudah lengkap. Untuk bagian bawahnya, untuk tipe G ini ada pengaturan AC, ini untuk pengaturan arah hembusan, lalu ini untuk pengaturan kecepatan kipas, dan untuk sebelah kanan ini untuk pengaturan suhunya. Untuk mode pengaturannya model knop putaran biasa. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bawahnya lagi. Untuk bagian floor console di sini ada beberapa indikator. Ini indikator untuk passenger airbag, lalu ada tombol untuk eco dan juga power mode. Untuk sebelah kanannya di sini terdapat tombol untuk stability control. Lalu di sini ada laci penyimpanan yang cukup besar, dilengkapi juga dengan power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk ruang penyimpanannya cukup besar. Lalu untuk transmisinya menggunakan transmisi model manual 5 percepatan dan 1 mundur. Ini ada satu buah cup holder. Lalu untuk handremnya menggunakan model mekanikal. Untuk bagian belakang di sini terdapat konsol box. Untuk ukuran konsol boxnya ini cukup luas. Kita lanjutkan ke bagian sisi penumpang depan. Untuk penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan sisi penumpang. Lalu ada speaker jenis tweeter, dan di bagian tengahnya di sini ada aksen karbon dengan model semi warna coklat, serta dilengkapi dengan cup holder motor retract. Untuk bagian atas ada laci penyimpanan, ini terkoneksi dengan kisi AC, jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol juga. Untuk modelnya model soft opening untuk yang bagian atas. Kalau untuk yang bagian bawah model openingnya standar.
Lalu di sini ada toolkit serta dilengkapi dengan APAR karena ini merupakan unit 2021. Kemudian lanjut ke sisi samping. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas terdapat assist grip model retract. Untuk sun visornya di sini dilengkapi dengan cermin juga, tapi belum dilengkapi dengan lampu untuk yang tipe G. Untuk bagian tengah di sini untuk lampu kabinnya sudah model dual zone, jadi bisa dinyalakan terpisah. Untuk lampunya menggunakan model biasa. Serta untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata. Kita lanjutkan ke sisi driver. Untuk sun visornya di sini dilengkapi dengan tiket holder, lalu di belakangnya dilengkapi dengan cermin plus penutup model sliding. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Toyota Innova yang tipe G manual ini. Oh iya, di sini airbagnya berarti total ada 3 dengan rincian satu sisi pengemudi, kemudian untuk yang kedua ada di bagian lutut, dan yang ketiga ada di sisi penumpang depan. Kita lanjutkan ke bagian jok. Di sini untuk joknya menggunakan cover berwarna semi coklat. Kurang lebih untuk aksen warnanya ini hampir sama dengan bagian armrest yang ada pada bagian door trim. Untuk bahannya jenis high fabric, kemudian di sini ada pengaturan reclining atau sanduran, lalu ini ada high adjuster atau pengaturan ketinggian jok, dan untuk bagian depannya di sini terdapat pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris pertama mobil Toyota Innova yang tipe G manual warna putih ini. Dari baris pertama, sekarang kita lanjutkan ke baris kedua. Kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Aksen warna hitam dengan tengahnya berwarna coklat. Lalu untuk bagian bawahnya di sini dilengkapi dengan ini semacam lampu kabin. Nah, kalau yang lainnya kurang lebih sama semua termasuk speaker utama. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah, ini adalah tampilan bagian dalamnya. Kalau untuk yang tipe G ini bagian atapnya polos. Kalau yang tipe di atasnya sudah dilengkapi dengan ambien warna lampu. Kemudian di sini tetap ada lampu kabin, kemudian ada kisi AC, serta untuk masing-masing sisi dilengkapi dengan assist grip motor retract. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, untuk posisi lututnya sangat longgar sekali, bahkan bisa buat selonjor. Untuk jok baris keduanya ini juga bisa sliding. Kita coba majukan paling pol. Nah, ini untuk posisi paling pol masih bisa longgar sekali. Ini untuk posisi normalnya juga sangat longgar. Untuk fungsional di sini ada laci penyimpanan atau seatbelt pocket. Lalu untuk bagian tengah di sini ada laci penyimpanan lagi, dan di bawahnya terdapat satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas untuk penumpang baris kedua. Di sini juga dilengkapi dengan hanger, jadi bisa untuk mengantung bawaan. Lalu di sini ada laci penyimpanan tambahan lagi, sangat banyak sekali. Kalau untuk masalah ruang kabin, mobil Innova tidak perlu diragukan lagi. Jadi kalau misalnya dimuati oleh 3 orang dewasa, tidak perlu khawatir, masih sangat longgar sekali. Untuk headrest juga lengkap. Di sini terdapat 3 buah headrest. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Toyota Innova yang tipe G ini. Dari baris kedua, sekarang kita akan lanjutkan menuju ke baris ketiga. Kita akan cari tahu seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Toyota Innova tipe G ini. Untuk pelipatannya sudah one touch tumble, jadi akses ke belakangnya sangat mudah. Untuk mobil Toyota Innova ini, bagian belakangnya juga memiliki kapasitas 3 penumpang. Di belakang disediakan 3 buah headrest. Kita akan coba duduk di baris ketiga seperti biasa. Sekarang kita tegakkan untuk sandarannya. Nah, ketika sandaran ini kita tegakkan, bisa kita lihat di sini untuk lututnya masih ada jarak, jadi tidak terlalu sempit. Bahkan ini sebenarnya untuk baris keduanya masih bisa maju lagi. Untuk legroomnya juga tersangga dengan sangat baik. Lalu untuk lebarnya, kalau untuk 2 orang dewasa sebenarnya masih sangat longgar sekali, tapi kalau 3 orang dewasa cukup. Untuk sebelah kiri ada cup bottle holder, lalu ada assist grip motor retract. Lalu untuk baris ketiga juga dilengkapi dengan kisi AC. Untuk bagian kanan sama dilengkapi dengan assist grip motor retractable juga, serta untuk bagian bawahnya ada 1 buah cup bottle holder, lalu ada laci penyimpanan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Sekarang kita kembali keluar. Untuk akses keluarnya juga sangat mudah karena sudah one touch tumble, tinggal 1 kali lipatan. Dari baris ketiga, sekarang kita akan lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Untuk mobil Toyota Innova yang tipe G diesel ini permintaannya sangat tinggi sekali, karena meskipun ini merupakan tipe paling standar, tetapi untuk fiturnya bisa dibilang sudah cukup lengkap, dan untuk masalah harga termasuk yang paling efisien di kalangan konsumen. Kita lanjutkan ke baris ketiga. Untuk bagasi belakang, di sini model bukaannya standar, tetapi sudah ada tuas elektriknya. Nah, bisa kita lihat untuk bagian belakangnya ini bagasinya sangat longgar.
ini bisa digunakan untuk memuat banyak sekali koper. Jadi memang interior mobil Toyota Innova ini sangat lapang. Nah, ini untuk baris ketiganya ada satu buah headrest lagi seperti yang kami sebutkan tadi. Untuk bagian belakang bisa dimuati oleh 3 orang dewasa. Lalu di bagian bagasi di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Ini membantu kita untuk menambah visibilitas ketika di malam hari. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasinya. Untuk masalah ruang interior, memang mobil Toyota Innova ini juaranya, karena meskipun untuk bagian posisi duduk di baris pertama hingga baris ketiganya lapang, ternyata untuk bagasinya masih sangat memadai. Nah, dari bagasi sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Untuk mobil Toyota Innova ini memiliki dua pilihan mesin, ada mesin bensin dan juga mesin diesel. Nah, kalau untuk mesin diesel ini menggunakan mesin berkode 2GT FTV. Untuk bagian kap mesinnya di sini sudah dicat warna bodi berwarna putih. Untuk materialnya juga sangat bagus karena di sini cukup berat sekali. Nah, kita pasang penyangganya dulu. Nah, sudah terpasang. Inilah untuk tampilan bagian bawah kap mesin. Sangat rapi sekali. Untuk warna putih ini sudah dicat warna bodi semua bagian bawahnya, lalu dilengkapi dengan peredam. Untuk mesinnya sendiri di sini menggunakan mesin berkapasitas 2400 cc diesel, dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga teknologi turbo, sehingga mampu menghasilkan tenaga hingga di angka 149 PS pada 3400 rpm. Dan untuk yang tipe G manual ini torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 34,9 km pada rpm 1300 sampai 2800. Ini sedikit lebih kecil dari yang Matic, karena kalau yang Matic bisa mencapai di angka 36,7 km. Tapi untuk selisihnya memang tidak terlalu banyak, kembali lagi tergantung dari kebiasaan kita menyetir. Nah, kurang lebih itulah review untuk mobil Toyota Innova yang tipe G manual diesel warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Innova. Halo guys, jangan lupa kalau menginginkan informasi lengkap semua Toyota bisa hubungi saya, Joyce Wiraniaga dari Nasmoko Toyota Slamet Riyadi. Untuk nomornya nanti dicantumkan. Terima kasih guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Innova semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.